Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas tentang salah satu salat sunnah, yaitu salat istikharah. Jadi salat istikharah itu digunakan untuk memohon kepada Allah agar Allah memilihkan untuk kita jalan dan ketentuan yang paling baik. Jadi jangan kita yang pilih, tapi biarkan Allah yang pilih. Kalau sudah kita serahkan sama Allah, maka kita disuruh menjalaninya. Seandainya sesuatu itu baik, maka Allah akan buat itu menjadi keberkahan. Tapi seandainya sesuatu itu tidak baik, maka Allah akan buat cara untuk memutuskan kita dengan sesuatu itu. Makanya sebelum mencari pekerjaan, istikharah dulu. Kalau pekerjaan itu baik, Allah akan buat kita bersamanya sampai pensiun. Tapi kalau itu tidak baik, maka Allah akan buat kita terpisah dengan pekerjaan itu. Tapi itu setelah istikharah. Ada juga orang yang kerja di tempat haram sampai pensiun, ada juga, dan saya yakin pasti dia tidak istikharah sebelumnya. Jadi itu pilihan dia. Baik, sebenarnya saya sudah berjanji untuk membawa doa istikharah karena ini susah dihafal. Tapi karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang ingatkan satu orang pun, akhirnya lupa. Saya sudah bilang saya lupa kalau tidak diingatkan. Ya, mungkin karena minggu kemarin kurang sehat, makanya terlupakan lagi. InsyaAllah minggu depan saya bawakan doa sekarang, tapi tolong diingatkan. Saya memang tidak ada jabatan, tetapi kesibukan melebihi caleg yang akan mencalonkan diri. Baik, kita lanjut. Salat sunnah berikutnya yang akan kita bahas yaitu salat tasbih. Salat tasbih. Salat tasbih ini sudah lama jadi pembicaraan dan perdebatan di kalangan orang-orang. Apakah salat ini sebenarnya disunnahkan atau salat bid'ah? Karena sekarang bahasa yang digunakan oleh yang tidak setuju kadang-kadang menyebutnya itu salat bid'ah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari bahasanya salatut tasbih, disebut tasbih dari bahasa sabbaha yusabbihu, itu karena di dalamnya memperbanyak mengucapkan tasbih kepada Allah. Maka disebutlah salat tasbih. Nah, salat tasbih ini tidak sepakat para ulama mengatakan tentang
pensyariatan solat tasbih. Nah, di sinilah makanya bermula terjadi perbedaan pandangan tentang sunnah atau tidak sunnahnya melakukan solat tasbih. Ada 3 pandangan tentang hukum melakukan solat tasbih. Yang pertama, kelompok yang pertama menyebutkan annaha mustahabbah. Salat tasbih itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Dan ini dipegang oleh sebahagian mazhab Syafi'i, termasuk Ibnul Mubarak, Imam Al-Munziri dan beberapa ulama yang menyebutkan tentang salat tasbih itu hukumnya sunnah. Ada beberapa ulama yang disebutkan, dikutip dari pandangan-pandangan mereka menyatakan tentang kesunahan salat tasbih. Di antaranya Imam Ar-Rayani, tadi Ibnul Mubarak, Imam Al-Munziri, kemudian Ibnu Qudamah, termasuk Syekh Albani, kemudian Ali bin Hasan Al-Halabi, Syekh Salim Al-Hilali. Jadi banyak juga yang mengatakan tentang solat tasbih itu hukumnya sunnah. Nah, kenapa bisa jadi sunnah? Mereka berpegangan pada salah satu hadis yang menurut kelompok yang menyatakan sunnah ini, hadis ini derajatnya hasan, tidak dhaif. Kalaupun dhaif, itu dibantu dengan 2 hadis. Jadi walaupun derajat hadis ini terjadi perbedaan pandangan, tapi sebagian ulama yang menyunnahkan mengatakan bahawa ini dibantu dengan hadis yang lain yang berbunyi agak sedikit berbeda. Jadi ada bantuan sehingga menguatkan hadis pertama. Nah, mana hadis yang menyatakan adanya solat tasbih? Yaitu hadis dari Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya Abbas, wahai Abbas, ya ammahu, wahai pamanku, ala u'tika, ala amnahuka, ala uhibbuka, ala af'alu bika." Aku ingin memberikanmu sesuatu, aku ingin mempersembahkan untuk engkau sesuatu, kata Nabi, dan itu karena aku begitu mencintaimu. Jadi Nabi mengatakan, aku mencintaimu, makanya aku ingin memberikan sesuatu. Apa dia? Yaitu asyru khisalin iza anta fa'alta zalika ghafarallahu laka zambak. Jadi Nabi menyebutkan ada 10 sifat atau 10 perkara yang apabila engkau melakukannya, maka ghafarallahu lak, Allah akan ampunkan dosa-dosamu, awalahu wa akhirahu, baik dosa di awal maupun dosa di akhir, qadimahu wa hadisahu, dosa yang terbaru, dosa yang lama atau dosa yang terbaru, khata'ahu wa amda'ahu, baik dosa tidak disengaja maupun yang disengaja, saghirahu wa kabirahu, baik dosa kecil maupun dosa besar, sirrahu wa alaniyatahu, baik dosa yang tersembunyi maupun dosa yang terang-terangan. Itu yang disebutkan oleh Nabi. Aku ajarkan engkau 10 perkara, kalau engkau melakukannya diampunkan segala dosa-dosamu di awal, di akhir. Macam-macam tadi Nabi katakan kelebihannya. Wa ashri khasalin, dan 10 perkara itu adalah antusalli 4 raka'atin, yaitu engkau melakukan salat 4 rakaat. Taqra' fi kulli raka'ah, dalam setiap rakaat engkau membaca yang pertama Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, wa surah, setelah baca
Al-Fatihah, bacalah surat dari Al-Quran. Fa iza faragta min al-qira'ah fi awwali raka'ah wa anta qa'im qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. Kalau sudah selesai baca Al-Fatihah, lalu baca surat pendek atau surat apa saja dari Al-Quran, lalu jangan rukuk dulu, kata Nabi. Bacalah kalimah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Jadi disuruh baca dulu sebelum rukuk 15 kali. Summa tarqa', lalu rukuklah. Fataqulaha wa anta raqi' 10, baca lagi kalimat itu di waktu rukukmu 10 kali. Summa tarfa' ra'sak, lalu angkatlah kepalamu atau disuruh i'tidal min ar-ruku'. Fataqulaha 10, lalu bacalah 10 kali. Itu sudah berapa? 25, 35. Sudah 35. Di waktu i'tidal suruh baca 10 kali. Summa tahwi sajidan fataqulaha wa anta sajid 10, lalu di waktu sujud bacalah 10 kali. Summa tarfa' ra'saka minas sujud, lalu angkatlah kepalamu dari sujud. Fataqulaha 10, baca lagi 10 kali. Jadi waktu sujud 10, duduk di antara dua sujud, bacalah 10. Summa tasjud, lalu sujudlah lagi. Fataqulaha 10, baca lagi 10 kali di sujud yang kedua. Summa tarfa' ra'sak, lalu engkau angkat kepalamu. Fataqulaha 10, jadi bangkit dari sujud yang kedua, jangan langsung berdiri ke atas, duduk dulu sebentar. Kalau istilahnya duduk istirahat, sebelum naik ke atas, baca lagi 10 kali. Fazalika 75 fi kulli raka'ah, maka jumlah seluruh tasbih yang engkau baca 75 kali di setiap rakaat. Taf'al zalika fi 4 rakaat, lakukan itu dalam 4 rakaat yang engkau lakukan. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah, kalau engkau mampu melakukan salat itu dalam sehari sekali, faf'al, lakukanlah, kata Nabi. Fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah, kalau enggak sanggup sehari sekali, lakukanlah salat itu satu Jumaat sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah, kalau engkau enggak sanggup melakukannya satu Jumaat sekali, maka lakukanlah sebulan sekali. Fa in lam taf'al, kalau enggak sanggup juga sebulan sekali, fa fi kulli sanah marrah, di setiap tahun setahun sekali. Fa in lam taf'al, tidak sanggup juga setahun sekali, fa fi umrika marrah, lakukanlah seumur hidup sekali. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Baihaqi, Tabrani. Nah, hadis ini memang diperselisihkan, tapi bagi kelompok ulama yang membolehkan ini mengatakan hadis ini hasan, dan kalaupun dianggap dhaif, ada hadis yang membantunya, kerana ada hadis lain Pak, agak mirip-mirip sedikit, riwayat saja yang berbeda, yang membantu menguatkan hadis ini. Makanya kelompok pertama, termasuk sebahagian daripada ulama Syafi'i, mengatakan bahawa salat tasbih itu hukumnya sunnah. Jadi itu yang menyatakan sunnah ternyata bukanlah orang-orang yang sekedar memberi fatwa asal-asalan, tapi ulama-ulama besar didasarkan dalil ini menyatakan sunnah. Kemudian kelompok yang kedua menyatakan annaha la ba'sa biha jaizah. Kelompok kedua mengatakan bahawa salat tasbih itu boleh, la ba'sa biha, tidak mengapa, dibolehkan. Jadi bukan sunnah, tapi boleh. Yang mau lakukan silahkan, yang mau tinggalkan silahkan. Dan itu wabihi qala ba'dul Hanabilah, dan ini termasuk pandangan sebahagian daripada mazhab Hambali.
Mereka mengatakan bahawa lam yasbut al-hadis fiha fahiya min fadailil a'mal. Kelompok yang mengatakan boleh, mengatakan enggak ada hadis yang kuat yang menyatakan tentang adanya solat tasbih. Itu hanya hadis tentang fadail a'mal, fadilah amal saja. Nah, ini kelompok kedua ini itu tidak menyatakan bahawa haram, tapi yang mau lakukan boleh, yang tinggalkan pun tidak mengapa. Artinya enggak usah mikir pun enggak apa-apa, karena hadis ini menurut mereka itu masuk kategori hadis dhaif. Nah, kelompok ketiga itu mengatakan apa? Annaha ghaira masyru'ah. Salat tasbih itu tidak ada syariatnya. Nah, kelompok ini itu dengan tegas menyatakan bahawa tidak ada syariatnya tentang salat tasbih. Dan ini yang berpendirian seperti ini termasuklah kebanyakan dari mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Lalu Imam Nawawi pun itu menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' kata Imam Nawawi, wa fi hadzal istihbab nadrun. Itu kesunahan salat tasbih itu, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kan ini ikon dari ulama mazhab Syafi'i. Termasuk ulama mazhab Syafi'i yang paling masyhur. Beliau mengatakan apa? Wa fi hadzal istihbab nadrun. Ya. Perlu dipertimbangkan kesunahan salat tasbih. Lianna hadisaha dhaif. Pertama, karena hadisnya dhaif. Yang kedua, wa fiha taghyir li nadami salah al-ma'ruf. Kemudian yang kedua, salat itu menurut Imam Nawawi itu salat yang berbeda dengan salat yang biasanya. Fayanbaghi alla yaf'al bighairi hadis. Ya. Dan karena itu sangat berbeda dengan salat yang biasanya, dan tata caranya juga berbeda, seharusnya harus ada hadis yang kuat untuk mengamalkan itu, karena ini salatnya sungguh berbeda dengan salat yang biasa. Imam Nawawi mengatakan bahawa kalau yang keadaannya berbeda dengan normal, seharusnya harus ada hadis yang sangat kuat untuk menguatkan adanya salat yang berbeda ini. Tetapi tidak begitu dengan keadaan hadis di dalam salat tasbih. Dan beliau di ujungnya mengatakan walaysa hadisuha bisabit. Enggak ada hadis yang kuat yang menguatkan tentang adanya salat tasbih. Wa huwa ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hanya satu hadis yang dipegang oleh sebagian orang, yaitu hadis dari Ibnu Abbas tadi. Ya. Namun walaupun begitu, ini terjadi perbedaan pandangan, Pak, yang sangat kuat. Imam Nawawi dalam Majmu' menyebutkan seperti itu, tapi dalam kitab Tahzibul Asma' beliau malah mengatakan itu hadis tentang salat tasbih itu kuat. Arti kuat hasan. Di sinilah sumber terjadi perbedaan pandangan. Ya. Sehingga apa kesimpulan kita? Kalau sudah terjadi perbedaan pandangan seperti ini tentang suatu salat, maka karena ini adalah hasil ijtihad, bagi yang mau melakukannya silahkan, jangan menghina yang tidak melakukan. Bagi yang tidak melakukannya karena mengetahui bahwa ini masih dalam perdebatan dan merasa yakin bahwa ini mungkin termasuk hadis dhaif, maka tidak masalah untuk tidak melakukannya. Jangan menghina orang yang melakukannya. Jadi jangan membid'ah-bid'ahkan. Saya ingatkan sekali lagi, bid'ah itu tidak terjadi pada sesuatu yang khilafiyah. Ya Bapak Ibu, bid'ah itu tidak terjadi pada sesuatu yang khilaf. Kalau khilafiyah itu berarti ada dalil, cuma mereka masih bersilang pendapat tentang apakah tentang kesahihan dalil, derajat dalil, atau mereka bisa jadi berbeda pendapat memahami dalil. Jadi masih khilaf. Jangan kita labelkan sesuatu pada yang diperdebatkan, kita labelkan bid'ah. Karena kalau sudah kita labelkan bid'ah, berarti nggak ada khilaf menurut kita. Berarti sudah dosa itu perbuatan itu.
Sehingga ini akan membuat ketersinggungan di tengah masyarakat. Nyokanya yang pegat pakai tapi. Jadi jaga bahasa seperti bahasanya orang berilmu. Jangan bahasa orang emosi. Orang emosi itu begitu. Segala sesuatu langsung dihukumi sesuai versi dia saja. Enggak mau dia perluas bacaan. Padahal mungkin ada bacaan lain yang menyatakan bahwa ada pandangan lain. Ini enggak segala sesuatu kang begah juhana. Enggak ada itu. Mana ada itu? Padahal mungkin pandangan ulama lain ada. Maka saya betul-betul takjub ketika salah seorang ustaz di YouTube itu ketika ditanya tentang kunut subuh, langsung dia mengatakan kunut subuh itu bid'ah, kata dia. Tahulah siapa orangnya, panjang jenggotnya, Pak. Ini bapak yang panjang jenggot, jangan merasa. Jadi langsung dia jawab pertanyaan jamaahnya, salat kunut subuh itu bid'ah, dengan menyatakan bid'ah dalam pemahaman orang yang menyatakan bid'ah itu berdasarkan hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu pasti tersesat. Berarti kunut subuh itu amalan sesat, itu dulu yang mau dibilang. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang tersesat di dalam neraka. Berarti yang mengamalkan kunut subuh dalam neraka. Itu dalam pandangan yang mengatakan bid'ah, Pak. Siapa berarti penghulu dalam neraka? Imam Syafi'i, Imam Malik, karena mereka mengatakan kunut subuh itu sunnah. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Cuma bedanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan lakukan setelah rukuk, Imam Malik mengatakan lakukan sebelum rukuk. Kalau kita mengatakan bid'ah secara ilmiah, kita telah menyatakan bahawa yang mereka pegang itu enggak betul semua itu. Yang Imam Syafi'i pegang, yang Imam Malik pegang, itu hadis-hadisnya enggak betul semua itu. Mereka itu ahli bid'ah itu. Nah, ini perkara-perkara yang sebenarnya menunjukkan kekerdilan cara berfikir orang yang mengatakannya. Dan yang paling aneh lagi, kita yang punya prinsip kunut subuh bid'ah, lalu kita salat di belakang orang yang melakukan kunut subuh, tapi dalam prinsip kita ini bid'ah ni, ini bid'ah ni, ini kunut subuh ni bid'ah. Tapi kita salat di belakang orang yang kunut subuh. Dia angkat tangan. Kita tidak angkat tangan enggak apa-apa sebenarnya. Tapi pikiran kita, prinsip kita menyatakan ini bid'ah ni, ini bid'ah. Bagaimana bisa salat di belakang orang yang tidak sah salatnya menurut fulan ini, menurut orang yang membid'ahkan kunut subuh ini? Kalau cuma tidak angkat tangan dan merasa bahwa ini perbezaan pandangan, kami enggak angkat tangan karena khilaf, itu aman, Pak. Tapi begitu selesai salat kita tanya, Bapak kenapa enggak kunut subuh? Bid'ah ya Ustaz, apa ni nak? Apa kan sembahyang ikut orang bid'ah? Tidak sah salat di belakang orang bid'ah. Kan kacau balau, Pak. Jadi mau menyatukan antara kesesatan dengan amalan saleh. Lucunya melakukan amal saleh di belakang orang yang sesat. Ini menurut versi yang mengatakan bid'ah. Ini tidak sah salatnya. Tidak sah, Pak. Makanya solusinya bagaimana? Ya, carilah salat di tempat yang enggak ada kunut kalau begitu. Atau rubahlah cara berfikir bahawa ini bukanlah perkara yang bid'ah. Ini hanya perbuatan khilaf. Ya, jadi kalau khilaf itu ijtihad, hasil ijtihad. Mau lakukan silahkan, tidak lakukan karena saya merasa Ustaz kayaknya lebih kuat pandangan fulan, silahkan, tidak mengapa. Yang jangan merusak persatuan gara-gara mulut kita selalu mengacaukan keadaan dengan hal yang kita mungkin hanya melakukan apa yang didoktrin oleh guru kita saja. Ini perlu dicamkan baik-baik bagi mereka yang mungkin terlalu ekstrim dalam memahami satu masalah. Baik, jadi kalau begitu solat tasbih itu mau lakukan boleh, tidak lakukan boleh. Tapi ini Imam Albani mengatakan sunnah, Pak. Imam Albani itu ulama Saudi yang menjadi rujukan bagi saudara-saudara kita Salafi, itu mengatakan solat tasbih itu sunnah. Jadi kapan dilakukannya? Ya, tadi sudah disebut oleh Nabi.
Yang mau melakukannya setiap malam, setiap hari silahkan. Waktunya nggak ditentukan, boleh pagi, boleh malam. Yang mau melakukannya di setelah solat duha silahkan. Kalau nggak sanggup, satu Jumaat sekali. Satu Jumaat sekali maksudnya dalam seminggu. Karena orang Arab hitungnya Jumaat, kita hitungnya minggu karena sudah dijajah oleh kalender Nasrani. Kita hitungnya minggu. Nggak sanggup satu minggu sekali atau terluput, maka sebulan sekali. Nggak sanggup, ya bagi yang ingin melakukannya, maka setahun sekali. Setahun sekali itu nggak ditentukan, Pak. Dan saya belum menemukan dalil dalam setahun itu harus lakukannya di malam nisfu Sya'ban. Ini itu nggak mesti itu. Tidak mesti begitu. Dan tidak ada amalan khusus sebenarnya di malam nisfu Sya'ban itu. Jadi kalau seandainya mengatakan harus sembahyang tasbih, enggak. Oh kebetulan saja karena kita biasanya nunggu-nunggu di malam nisfu Sya'ban, ya silakan saja. Silakan saja, ya. Tetapi yang ingin mengatakan jangan salat dulu, kita tunggu malam nisfu Sya'ban, itu harus ada penguat. Kenapa harus nunggu di malam nisfu Sya'ban untuk salat tasbih? Dia setahun sekali itu bebas, mau melakukannya kapanpun silahkan. Nggak sanggup juga seumur hidup sekali. Jadi kalau yang kelompok yang mengatakan sunnah, kalau kita yakin ke situ, paling kurang bapak-bapak, ibu-ibu sebelum meninggal adalah salat tasbih sekali. Paling kurang. Kami sudah di pesantren dulu. Kami sudah di pesantren dulu. Cuma waktu kami di pesantren, hukum yang kami tahu cuma sunnah saja. Kami tidak tahu hukum yang lain. Jadi begitu sudah di Mesir baru tahu ternyata ada hukum lain, ada kelompok lain yang menyatakan tidak sunnah salat tasbih itu. Yang penting kamu kapan dungga kan. Ini bapak-bapak yang sudah menjanggut berapa kali sudah, kan? Yang kamu TO kapan dungga, paling kurang adalah sekali lakukannya. Memang salat ini jumlahnya 4 rakaat. Satu rakaat berarti 75 kali bacaan tadi. 75 kali bacaan. Berarti 4 rakaat 300 bacaan tasbih. 300 bacaan tasbih. Saya rasa kalau disuruh setiap malam, saya rasa pasti orang nak pupuk dia dulu. Susah ini. Memang ini amalan ini memang amalan yang berat. Tapi bukan masalah beratnya. Orang tidak melakukan bukan karena berat, tapi karena ada perbedaan pandangan masalah ini. Jadi sebagian meninggalkannya bukan karena nggak mampu, tapi merasa tidak yakin bahwa itu amalan yang dikuatkan. Jadi itu biasa. Fikih itu, Pak, itu tidak lepas daripada perbedaan. Fikih itu nggak lepas perbedaan. Ya. Berbeda kalau kita belajar tafsir. Perbedaan ada, tapi tafsir itu perbedaannya perbedaan untuk menambahkan menurut pandangan fulan ayat ini maksudnya ini, menurut pandangan fulan ini pandangan ini, jadi ditambahkan menurut Ibnu Abbas, menurut ini ditambahkan. Perbedaannya ada tapi menguatkan. Tapi kalau fikih itu perbedaannya saling bertabrakan, Pak, timbal balik. Itu bisa fikih bisa begitu. Beda dengan tafsir. Baik, sudah itu seputar masalah salat tasbih. Kita sambung. Berikutnya salat tahiyatul masjid. Berikutnya salat sunnah yang dibahas adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu sunnah dan ini disepakati kesunahannya, enggak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, janganlah salat. Janganlah duduk sampai salat dulu 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi mengatakan siapapun yang masuk masjid, janganlah engkau duduk sampai engkau salat dulu 2 rakaat. Nah, ini bukan larangan duduk, tapi anjuran jangan duduk sampai melakukan salat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini
disebut nanti dengan tahiyatul masjid. Perlu kita ketahui di awal, Nabi tidak pernah menyebutkan nama salat tahiyatul masjid. Tak pernah. Tetapi Nabi hanya menyebutkan masuk masjid salat dulu 2 rakaat. Para ulama kemudian memberi nama salat menghormati masjid. Sama kayak salat tarawih. Salat tarawih itu siapa kasih nama? Apakah ada hadis yang menyebutkan bahawa Nabi mengajarkan salat tarawih begini? Tak ada, Pak. Tarawih itu baru dikenal bahasanya di kalangan sahabat sepeninggal Nabi. Itu pun karena tarawih rahah, istirahat. Jadi salat yang ada istirahat-istirahatnya. Nabi enggak pernah menyebutkan itu nama salat itu salat tarawih. Nabi menyebutkan qiyamul lail di malam Ramadan. Dan Nabi melakukan pun qiyamul lail di malam Ramadan. Makanya kalau ada hadis yang menyebut tarawih, itu hadis itu, Pak, itu kemungkinan besar sekali hadis maudhu', hadis palsu. Maka saya di mana-mana mengatakan itu yang hadis menyebutkan tentang fadilah malam salat tarawih. Coba baca hadisnya, an Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib. Dan qala Rasulullah berkata, man shalla salat tarawih, fadilatu salat tarawih, ada fadilah salat tarawih. Jadi memakai bahasa salat tarawih dalam hadis saja itu sudah menunjukkan kebohongan hadis. Nabi tidak pernah mengatakan adanya salat tarawih, baru diucapkan oleh para sahabat sepeninggal Nabi. Lalu nanti lebih nampak kesan bohongnya ketika menyebutkan barang siapa yang salat di malam pertama maka dia dapat pahala seperti lahir kembali dari rahim ibu, keluar dari rahim ibu, seperti orang baru dilahirkan. Nanti malam kedua akan mendapatkan pahala. Yang paling dahsyat malam ke-17. Semua pahala Nabi, semua pahala Rasul diberikan kepada yang salat tarawih di malam ke-17. Maka ada orang yang salat di malam 17 saja. Kasih pertanyaan. Nyan hadisnya pak bohong. Kalau kata Ustaz Adi Dayat, saking bohongnya tidak ditemukan dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis palsu. Jadi hari ini ya orang awam asal terima, apalagi yang menyampaikannya pun bukan orang belajar hadis. Yang pentinglah hadis, karena tipe model orang sampaikan itu yang pentinglah hadis. Ini hadis ini bohong ke bohong, yang penting hadis. Itu menunjukkan mereka tidak mengetahui seluk-beluk ilmu hadis. Enggak boleh sampaikan hadis yang bohong ke masyarakat. Akibatnya apa? Rusak. Di menasah-menasah ditempel tu fadilah malam solat pertama. Ada yang nunggu-nunggu lumbah malam ke yang mentang-mentang. Yang kaji ke long kaji yang. Ini benda-benda begitu. Apalagi bahayanya Rasulullah pernah mengatakan man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong di atas namaku maka siap-siaplah duduk di dalam api neraka. Nah, jadi salat tahiyatul masjid ini, bahasa istilah tahiyatul masjid itu digunakan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi yang menyuruh salat dulu sebelum ketika masuk masjid. Dan ini dibantu dengan beberapa hadis yang lain, di antaranya dari Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara salikan ghatfani lamma ata yaumal jum'ah wa nabi yakhutub fa qa'ada qabla yusalli rak'atan yusalliha. Jadi Rasulullah ketika sedang khutbah Jumat, ketika masuk salah seorang sahabat ke masjid, dia langsung duduk. Rasulullah bertanya, sudah salat? Jadi dari atas mimbar Rasulullah nunjuk, sudah salat? Kata sahabat ini, belum ya Rasulullah. Kum, salat 2 rakaat. Salat dulu 2 rakaat. Jadi asal masuk masjid sunnah untuk melakukan salat 2 rakaat. Rasulullah melarang duduk. Jangan duduk, salat dulu 2 rakaat. Ini menunjukkan sekaligus bahawa khatib diizinkan berkomunikasi dengan makmum. Dalam salat Jumat itu, Pak, khatib diizinkan komunikasi dengan makmum. Dan makmum boleh menjawab pertanyaan khatib kalau ditanya. Kalau enggak ditanya, enggak boleh bicara. Jadi yang menyebabkan makmum boleh bicara itu ada 2. Yang pertama, kalau ditanya khatib, asal khatib nunjuk, pandai urang kah?
Saya kata khatib, makmum digertak sama khatib, kata makmum kapres hotel turun kah apa? Tunggu waktu turun ni. Itu sudah batal, itu pahala jemaahnya batal, itu pahala jemaahnya. Artinya khatib kadang-kadang ada yang keceplosan, keceplosan. Kadang-kadang bertanya metode mengajar. Ya, ini bapak-bapak kita masuk sur, semua jemaah gamadum pak. Itu batal enggak solat jemaah? Karena kan bicara itu bisa membatalkan pahalanya, bisa lagha itu. Khatib nunggu, ditanya lagi, kita bisa masuk sur? Dijawab oleh salah satu jemaah, ga tanya, kan? Itu tidak membatalkan, karena khatib menunggu jawaban. Tapi khatibnya songong, ngapain model khutbah model begitu? Nah, yang kedua, makmum boleh bicara di waktu Jumat, waktu sedang khutbah, kalau terjadi mudarat, kebakaran, pencurian. Kita duduk paling belakang, tiap-tiap Jumat paling belakang. Ada motor yang sedang dicuri, di situ disuruh teriak, Jadi jangan lihat saja, apalagi yang kita lihat, wah taji kau bah benar ni gede, punya orang yang kita benci, biar saja katanya. Disuruh teriak. Ada orang tenggelam, suruh teriak. Ada sesuatu kebakaran, disuruh teriak. Jadi itu dibolehkan, itu bicara. Rasulullah bicara dengan Umar bin Khattab, juga bicara dengan makmum kalau dia bertanya sesuatu. Jadi itu dibolehkan. Lalu ada hadis lain dari Jabir bin Abdullah juga, Nabi SAW ketika mendatangi masjid, lalu kemudian ayusalli raka'atain, beliau salat dulu dua rakaat. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan bahawa sunnah hukumnya untuk melakukan salat 2 rakaat. Walaupun tadi bentuknya perintah, salat dulu. Bentuknya kan perintah. Perintah itu kan bentuknya wajib. Tapi tidak disebut wajib karena ada hadis lain yang mengatakan semua salat selain salat fardu adalah sunnah. Makanya mengambil satu hukum itu harus belajar usul fiqh. Tak bisa dengan belajar fikih saja. Ada orang enggak belajar usul fiqh, belajar fikih saja, lalu langsung habis baca kitab langsung memberi fatwa macam-macam, dia buat fatwa. Padahal untuk menggabungkan beberapa hukum itu perlu kejelian. Ini tadi kan perintah, kata Nabi jangan solat, jangan duduk, solat dulu. Itu perintah itu. Pada dasarnya semua perintah wajib. Nah, apakah jangan itu larangan yang menyebabkan haram duduk? Dan apakah suruh solat sunnah itu menjadi wajib? Di situ ternyata harus gabung dulu ke hadis yang lain. Gabung, ternyata hadis yang lain menyebutkan enggak ada solat selain solat fardu yang wajib, semuanya sunnah. Jadi dengan itulah diambil kesimpulan bahwa salat itu menjadi salat sunnah. Makanya apa? Jangan kita meremehkan kemuliaan yang Allah beri kepada para ulama-ulama, terutama ulama-ulama mazhab, ulama mujtahid. Mereka ini Pak, itu enggak level kita, jauh sekali. Dan enggak level orang yang belajar di pesantren 7 tahun, 10 tahun anak levelnya. Kita bertingkat MUI saja itu jauh sekali dengan level mujtahid mereka. Saya sudah sebutkan mereka itu mujtahid tertinggi, mujtahid mutlak. Setelah Nabi, sahabat, itu langsung mereka yang bisa mengambil fatwa hukum. Karena mereka faham Quran, faham hadis, tahu cara olah. Saya juga sudah pernah bilang, ahli fikih itu dokter, ahli hadis itu apoteker. Kalau ahli fikih itu dokter. Jadi dokter minta racik obat, racik obat, nanti yang keluarkan obat apotekernya. Maka yang hafal hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmizi, itu apoteker. Mereka keluarkan obatnya. Ini sahih, ini hadisnya ini. Yang meramu semua itu menjadi satu hukum bukan mereka. Maka coba lihat, Imam Bukhari mana berani berfatwa? Tak ada yang mengatakan ini menurut Imam Bukhari, mana ada? Ini menurut Imam Muslim, tak berani mereka Pak. Mereka tahu diri bahwa mereka mampu mengeluarkan hadis, mampu hafal, tapi tidak mampu meramu. Yang meramu siapa? Ahlu fikih. Itulah ulama mazhab, 4 mazhab.
Mereka faham hadis, faham Al-Quran, tahu cara-cara untuk mengambil hukum. Maka kalau kita tanya, mana lebih pintar, mana lebih hebat, ahli fikih dengan ahli hadis? Ini kan sama dengan pertanyaan, mana lebih hebat, doktor atau apoteker? Apa payah fikir panjang? Kan dia kata, oh tak kira doktor kan? Itulah buktinya. Makanya orang hari ini mengatakan, tak perlu bermazhab, mana perlu, yang penting kita kembali ke hadis. Itu belajar dulu yang banyak cara mengambil kesimpulan seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, dan bagaimana cara melakukannya? Asal kita masuk masjid tidak duduk, enggak duduk, ya. Walaupun kita berdiri lama, tapi kita tidak duduk, maka salat yang kita lakukan berikutnya dihitung tahiyatul masjid. Salat ini baru gugur pahalanya kalau duduk dengan sengaja. Makanya para ulama menyebutkan kalau duduknya tidak sengaja, kita masuk masjid ni, tiba-tiba karena masjidnya lantai licin, terdua kedanya, bukan duduk, terduk itu terduduk, ya, enggak sengaja karena licin, terpleset, terduduk. Apakah hilang sunnah tahiyatul masjid? Enggak. Jatuh kunci, jatuh anak kunci, kita untuk ngambilnya, pas ngambil terduduk, apakah hilang? Enggak. Yang hilang dan gugur pahala tahiyatul masjid ketika dengan sengaja duduk. Selama kita masih berdiri, itu tidak gugur, dapat pahala. Makanya kenapa orang menunggu azan sambil berdiri ketika masuk masjid? Walaupun kalau kita tanya sama dia, apakah ada orang, kenapa nunggu azan harus berdiri? Mungkin dia juga nggak tahu apa masalahnya kok. Nabi nggak pernah suruh berdiri nunggu azan. Ada hadis yang ada pernah dengar hukum kalau menunggu azan harus berdiri? Nggak ada. Yang ada orang azan disuruh berdiri. Kita yang nunggu azan nggak mesti berdiri. Cuma kenapa rata-rata orang masuk masjid berdiri, nyaut azan berdiri? Itu karena supaya tidak hilang pahala tahiyatul masjid. Karena begitu sudah duduk, gugurlah dia. Nah, Nabi tidak pernah menyebutkan salat itu harus salat khusus. Makanya para ulama menjawab, ketika kondisi tertentu kita datang, waktu di mesin tinggal 5 menit. Kalau kita salat 2 rakaat tahiyatul masjid, enggak sempat salat qabliyah. Kalau kita salat qabliyah, enggak sempat salat tahiyatul masjid. Kan begitu. Ni waktu cuma tek-teknya cuma 5 menit lagi. Maka apa yang selayaknya dilakukan, selama dia tidak duduk, sebenarnya selama dia tidak duduk, maka salat sunnah apapun yang dia lakukan itu sudah dihitung pahala tahiyatul masjid. Karena ini termasuk salat ghair maqsudah, salat yang tidak ada proseduralnya. Salat tahiyatul masjid itu kan salat enggak ada prosedural, Pak. Maksudnya dia hanya ada kalau masuk masjid. Enggak masuk masjid dia enggak ada. Jadi enggak ada ketentuan khusus pada salat tahiyatul masjid. Maka boleh digabung antara salat yang maksudah dengan salat ghair maksudah. Itu dalam bahasa fikihnya. Salat maksudah itu salat yang sudah ditentukan prosedural. Salat tahiyat, salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, itu maksudah. Sudah ditentukan oleh Nabi, sebelum zuhur ini, cara lakukannya ini, sebelum maghrib ini. Nah, sekarang kita belum salat tahiyat, waktu tinggal mepet sedikit lagi. Para ulama sepakat mengatakan dibolehkan menggabung antara maksudah dengan ghair maksudah. Maksud menggabung, dia dapat satu pahala, sama-sama dapat pahala. Maka apa yang kita lakukan? Cukup hanya salat qabliyah saja. Jadi niatkan saja salat qabliyah. Selama kita enggak duduk, tadi syaratnya enggak duduk, maka salat qabliyah dapat pahalanya. Salat tahiyatul masjid juga dapat pahalanya, karena kita menyengajakan diri untuk tidak duduk. Ini salat, ini sama dengan puasa Senin Khamis, kita gabung dengan puasa qada. Ibu-ibu yang tertinggal puasa qada, tapi berada di atas hari Senin dan
Khamis. Apakah harus ada dua niat? Nawaitu sauma ghadin qadaan wa yaumul isnin, misalnya ibu bilang. Enggak perlu. Karena itu orang yang disepakati oleh ulama, orang yang melakukan puasa qadha berada di atas hari sunnah, maka dia cukup meniatkan qadhanya saja, maka dia dapat pula selain pahala qadha, dia juga dapat pahala melakukan puasa sunnah di hari yang dia pilih untuk qadha tadi. Begitu juga, itu penggabungan maksudah dengan ghair maksudah. Makanya orang kalau sudah salat qabliyah, itu dapat pahala salat tahiyat. Ya, salat tahiyatnya juga dapat. Nah, kalau orang sudah terbiasa salat sunnah wuduk misal, itu dapat pahala-pahala salat sunnah wuduk pun bisa dapat itu. Namun niatnya tetap satu. Jadi enggak boleh digabung niatnya. Enggak boleh digabung sengaja aku salat qabliyah 2 rakaat plus tahiyatul masjid plus sunnah wudu. Hum kok dia gabung mandum ya Allah ini. Itu enggak ada doa begitu, enggak ada niat begitu, enggak ada plus-plusnya. Cukup hanya qabliyah saja. Jadi enggak boleh tasyrik adiyah, menggabungkan niat dalam satu ibadah, enggak boleh. Baik, itu yang perkara perlu tentang salat tahiyatul masjid.